Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali lagi bersama Pak Kayik di channel budidaya desa kita. Nah, ini alhamdulillah bertemu kembali lagi bersama Pak Kayik di acara budidaya di channel budidaya desa kita. Ini alhamdulillah jagung usia 2,5 bulan sudah mulai janten ataupun pengisian jagung. Nah, ini sudah habis saya pupuk seminggu yang lalu menggunakan pupuk urea mix dengan NPK Ponska untuk memberikan nutrisi pengisian di dalam jagung itu agar jagungnya bisa besar-besar dan berbobot, dan untuk tetap terus menghijaukan daunnya agar penyedotan nutrisi ke jagung itu maksimal, karena yang dihasilkan oleh zat hijau daun itu istilah Jawa godhonge awet ijo, berarti kan ngisine jagung saya akeh. Nah, memberikan nutrisi jagung itu saya banyak. Ini insya Allah gede-gede, buahnya 2, ini bertanggal 2. Nah, ini varietasnya Pertiwi, kalau nggak Pertiwi. Ini saya akan menjelaskan penelitian saya, riset saya tentang MDPL, tanaman dataran tinggi bisa berbuah di dataran rendah. Nah, ini seperti alpukat, duren, itu gimana triknya untuk bisa ditanam di dataran rendah. Nah, ini banyak orang yang belum mampu bisa membuahkan durian dan alpukat secara lebat dan secara tumbuhannya itu subur dan secara lebat. Nah, ini caranya yaitu trik saya sendiri, yaitu rekayasa MDPL. Nah, MDPL itu apa? Nah, jangan kemana-mana, tetap di budidaya desa kita. Nah, jangan lupa subscribe, like ya lur, agar channelnya Pak Kayik bisa berkembang, bisa menginspirasi teman-teman petani semua. Nah, ini saya terangkan sedikit MDPL itu apa, yaitu merupakan singkatan dari meter di atas permukaan laut. Nah, istilah ini merujuk pada ketinggian suatu tempat yang diukur dari titik 0 meter atau permukaan laut. Artinya, jika Gunung Semeru memiliki ketinggian 3.676 mdpl, maka puncak tertinggi Semeru mencapai 3.676 meter. Itu artinya ketinggian di atas laut. Kalau di dataran rendah ini di atas permukaan laut. Nah, ini bedanya itu antara suhu ya, yang membedakan itu tekanan suhu, tekanan udara, dan intensitas cahaya. Maka dari itu saya berpikir MDPL itu antara dingin dan panas, karena di dataran rendah itu panasnya luar biasa, intensitas matahari itu full 8 jam nonstop, dibandingkan dengan di dataran tinggi. Dataran tinggi hanya sekitar 8 jam itu sudah bagus. Maka dari itu gimana caranya untuk menanam tanaman dataran tinggi bisa hidup di dataran rendah? Oleh karena itu kita berlomba-lomba bisa menanam di dataran rendah, ini bisa ditanami
buah-buahan di dataran rendah, karena harganya pun sangat mahal. Buah-buahan yang hanya bisa ditanam di dataran tinggi itu. Maka dari itu kita riset menggunakan rekayasa MDPL. Nah, ini Ponorogo saya akan memakai rekayasa MDPL dengan cara apa? Yaitu dengan cara menurunkan tekanan sinar matahari itu agar sejuk, agar iem, agar enggak terlalu panas. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara tumpang sari. Nah, ini jagung dengan tumpang sari jagung. Nah, jagung ini bisa menghasilkan oksigen sangat banyak sekali. Nah, teman-teman, kalau kita di samping perkebunan jagung itu kan di sampingnya itu sangat sejuk. Nah, kalau kita keluar dari perkebunan jagung itu kan sangat panas. Nah, itu mengapa? Karena jagung-jagung ini mengeluarkan oksigen, mengeluarkan sangat banyak oksigen sehingga tersinar matahari yang mengakibatkan udara-udara di sekitar itu, tekanan udara dan tekanan suhu itu berubah menjadi sangat sejuk. Beda sekali sama tanaman yang sawah belantara itu kita berdiri di tengah-tengah itu sangat panas. Maka dari itu saya berpikir ini gimana bisa ditanami durian sama alpukat. Nah, ini dengan cara ini sangat subur kan alpukat saya. Ini alpukat itu dataran tinggi, endemik dataran tinggi. Saya pindah di dataran rendah. Ini di MDPL 49, kurang dari 100. Ini sangat rendah sekali. Kok bisa lemu ginuk-ginuk seperti ini? Gimana resepnya Pak Kayi? Nah, ini agar bisa bermanfaat ilmunya Pak Kayi, sebelumnya minta maaf kalau usulan strategi riset saya ini salah. Ini hanya riset saya aja. Nah, ini bisa diterapkan di teman-teman semuanya yang berada di dataran rendah. Ini caranya yaitu dengan tumpang sari jagung ini. Nah, ini kan tekanan udara di sekitar menjadi sejuk. Nah, sehingga tanaman-tanaman seperti durian, alpukat ini tidak merasa kepanasan ataupun kaget karena belum beradaptasi. Nah, ini pengaruhnya adaptasi. Karena belum beradaptasi, kita taruh tumpang sari jagung-jagungan ini yang mengeluarkan oksigen sangat banyak, sangat tinggi, sehingga bisa sangat sejuk, menyejukkan alpukat dan durian itu. Tak mungkin lagi kita perbaiki dulu hara di tanah. Nah, ini sebelum kita menanam, tanahnya harus kita olah terlebih dahulu dengan cara pemberian pupuk kompos, pupuk kimia, kita mix. Kalau perlu komposnya yang sangat banyak agar hara-hara yang terkandung di dalam tanah itu bisa menyerap oleh akar, bisa diserap oleh akar sehingga pertumbuhannya menjadi cepat dan tanaman itu tidak kandek. Kandek itu berhenti. Yang penting pupusnya itu kita lihat hijau mau rubus terus. Nah, itu berarti kandungan hara di bawah tanah itu sangat tinggi. Maka dari itu setelah perawatan
yang penting itu organik dulu. Kalau awal tanam organik kita kasih banyak nggak apa-apa, yang penting sudah terfermentasi dan kita cek pH tanahnya. Kalau ngedrop kita kasih pupuk dolomit ataupun gamping. Nah ini kita aduk, kita lubangi sedalam 50 cm, kita kasih timbunan kompos. Nah, kita taruh tanaman itu. Sebelum kita tanam, alangkah baiknya jagung dulu. Nah, jagung dulu kita tanam agar lingkungan sekitar ataupun tekanan udara, tekanan sinar matahari tidak menyengat tanaman kita, karena tanaman kita tanaman dataran tinggi. Kalau kita biarkan pasti akan kobong, akan terbakar itu tanaman kita, karena tanaman dataran tinggi itu tidak terbiasa oleh hawa yang sangat panas. Ya, untuk menyejukkan itu dengan menggunakan ini tumpang sari jagung-jagungan seperti ini, untuk iom-ioman lah istilahnya. Nah, setelah itu kita haranya kita cukupi, kita kasih yang sangat lebih lah, banyak, 3 bulan sekali. Kalau haranya habis kita kasih lagi, kita timbun lagi di perakaran samping-sampingnya. Tak lupa kita gemburkan samping-sampingnya agar akar-akar itu bisa menyebar luas dan menancap sangat dalam. Nah, setelah umur 2 tahun seperti ini alhamdulillah insya Allah bisa kita kurangi tumpang sarinya. Kita kurangi karena ini menjelang masa generatif ataupun masa-masa hampir pembuahan, hampir mengeluarkan bunga. Jadi akar-akar itu fokus menyerap nutrisi yang berada di dalam tanah yang kita sediakan, sehingga tidak berebut dengan jagung-jagung ini, akar-akar jagung ini. Nah, ini kita kurangi demi dikit sehingga tanaman itu sanggup beradaptasi di dataran rendah. Sembari itu daunnya mulai melebar kan, tekanannya sudah mengeluarkan gas oksigen yang sangat banyak. Nah, sehingga lingkungan sekitar menjadi sejuk, bisa ditanami oleh berbagai macam tanaman dataran tinggi. Nah, itu poin plus bagi kita, gimana itu tantangannya bisa membuahkan buah-buahan di dataran tinggi, bisa berbuah di dataran rendah. Ini tuh poinnya sangat-sangat menguji sekali. Kalau kita berhasil bisa sangat senang sekali, marem. Nah, ini kita yang penting kita punya ilmunya untuk menanam. Insya Allah berbagai macam tanaman apapun bisa dibudidayakan. Nah, ini bisa berbuah. Kalaupun tidak bisa berbuah, kita paksa pembuahannya dengan menggunakan metode-metode ilmiah pertanian, itu dengan cara menggunakan NPK yang berimbang, agak kita doping. Yang penting PK-nya kita lebihkan seperti magnesium, boron, kalium kita tinggikan. Nah, ini insya Allah memacu tumbuhnya bunga bermekaran. Nah, oke, cukup sekian tutorial dari saya Pak Kayi atas rekayasa ini. Semoga bisa
menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya bisa tanam di peternak asal.